Ceritanya seperti itu. Jadi Yesus melalui semua pelayanannya menyembuhkan orang, berbuat baik, mujizat, mengusir setan, dia demonstrate, hey, I am the anointed one. Saya ini yang diurapi Tuhan. Ya, dia mulai dengan humility, mulai dengan kerendahan hati, tapi dia sebetulnya adalah the anointed one. Dia yang diurapi. Ya, itu yang pertama, who is this Jesus? He is the anointed one, tapi dia melaluinya dengan humility. Nanti pada bagian akhir saya akan rangkai sekali lagi. Yang kedua, Yesus adalah the way of forgiveness. Tadi dikatakan siapa yang percaya kepada dia nanti akan diampuni. Ya, dan kata Petrus, kami ini adalah saksi ketika dia digantung di atas kayu salib dan mati. Nah ini juga saya kasih tips-tips sedikit ya. Bagi Markus, Yesus is the suffering Son of Man. Ya, suffering Son of Man. Kalau kita baca Matius, Yesus itu a teacher. Ya, is a great teacher. Tapi Markus, Yesus itu the suffering Son of Man. 40% dari Injil Markus itu menceritakan mengenai penderitaan Tuhan Yesus. 40%. Jadi kalau bayangkan, kalau kita bikin filmnya 1 jam dan 40%-nya berapa itu? Kira-kira 25 menit itu cerita mengenai penderitaan Tuhan Yesus. Dan we know bahwa Markus ini ingin menonjolkan mengenai Yesus yang menderita. Kalau 50% dari isinya Yesus itu mengajar, perumpamaan, then you know, oh oke, dalam otaknya Matius, Yesus is a teacher, gitu ya. Kalau di Injil Lukas, Yesus itu orang yang cinta dengan orang miskin, dengan orang marginal. Yesus cinta dengan kaum perempuan yang marginal. Yesus cinta dengan orang yang untouchable, yang haram, unclean ya, itu Lukas. Dan Lukas punya portrayal mengenai Yesus yang seperti itu. Tapi bagi Markus, Yesus is the suffering Son of Man. 40% of Mark itu mengenai the suffering of Jesus, gitu ya. Nah, saudara, tapi melalui suffering ini, tadi yang kita baca dari khotbahnya Petrus, melalui the suffering of Jesus on the cross, itu ada jalan pengampunan. Ya, jadi who is this Jesus? Dia adalah means atau tools, saya pakainya gitu ya, tools atau means, atau alat yang dipakai oleh Tuhan supaya ada pengampunan itu available buat manusia. Nah, saya ambil contoh, dan ini juga praktis buat kita. Kita sering dengar ya, orang khotbah soal mengampuni ya. Misalnya ada 2 orang nih. Misalnya si A sama si B berbuat salah sama si A, kemudian kita sebagai orang Kristen ngomong sama si A, bisa aja ini suami istri, bisa aja ini teman kerja atau siapa aja. Kita bilang sama si A, kita kan Kristen, ayo dong ampuni, ya, tuh kan? Kita semua gitu kan, kalau ada orang yang menyakiti kita atau berbuat salah pada kita, maafkanlah atau ampuni. Ya, itu nilai yang baik, kita mengampuni orang. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya orang bisa diampuni? Ya, apakah misalnya ini tadi yang disakiti si A ya, yang salah si B ini misalnya ya. Apakah kalau B datang kepada si A, ampun, maafkan aku gitu ya. Apakah kemudian si A bisa mengampuni dia? Belum tentu. Ya, belum tentu. Apakah kalau si B datang ke si A karena tadinya sudah berbuat salah, kemudian si B datang, instead of minta ampun, dia bawa masakan yang paling enak, kasih ke si A. Harapannya supaya diampuni. Apakah si A mau mengampuni? Belum tentu. Ya, atau diberikan perhiasan atau apa saja, atau dinyanyiin lagu atau whatever lah ya. Apakah si A itu mau mengampuni? Belum tentu. Karena apa? Yang menentukan jalan pengampunan itu si A. Si A harus memberikan jalannya dulu. Ya, kalau si A bilang jalannya kamu mesti masak yang enak, ya oke, si B masak yang enak akan diampuni dosanya, ya kan? Kalau si A bilang jalannya adalah kamu mesti bayar, kalau dia utang ya, bayar utangmu dulu, baru aku ampuni. Ini misalnya ya, ya oke, si B harus bayar dulu baru diampuni. Kalau si A bilang kamu mesti bayar plus bunganya, ya sudah, itu the tools, itu means atau jalan yang diberikan oleh A untuk supaya si B bisa diampuni gitu loh. Jadi kita tidak bisa serta-merta datang kepada dia bawa masakan yang enak, bawa emas 5 kilo atau menunjukkan muka yang ceria kepada dia, kita tidak bisa diampuni. Wah, thank you Ali.
warning the time, 4 o'clock already. Too excited. Ya, ya. Nah, Tuhan juga demikian. Kita tidak bisa, kita tahu berdosa, terus kita datang kepada Tuhan dengan perbuatan baik, dengan perbuatan amal. Tidak bisa. Nggak bisa gitu ya. Jadi Tuhan mesti giving the way first. Nah, giving the way-nya apa? And the way of salvation given by God itu is Jesus. Who is this Jesus? He is the way of salvation. Because apa? Karena Petrus mengatakan kami menyaksikan dia digantung di kayu salib, mati dan kemudian bangkit lagi. Dialah itu jalan keselamatan. Nah, baru kita nih, kita dikasih tahu kalau you percaya sama dia, dosamu itu diampuni. Tapi Tuhan mesti menyediakan dulu way-nya. Tuhan mesti menyediakan dulu tools-nya. Alatnya ini apa? Supaya kamu diampuni. Alatnya itu, kalau saya boleh bilang alatnya itu atau mediumnya itu adalah Yesus. Jadi Yesus adalah yang ditentukan Tuhan, yang diurapi Tuhan, perbuatan baik, mujizat dia semuanya, dia adalah mendemonstrasikan bahwa dia di-anointed Tuhan. Tapi puncak dari pekerjaannya, kenapa dia diutus ke dunia ini, adalah supaya orang bisa mendapatkan pengampunan dosa. Yang terakhir, yang terakhir ya, masih di Kisah Rasul tadi. Petrus mengatakan dalam khotbahnya begini, Yesus tidak memberitakan ketika dia bangkit nih ya, ketika dia bangkit, dia tidak memberitakan kepada semua orang. Tapi dia hanya memberitakan kepada sebagian orang yang ditentukan, yaitu mereka yang makan dan minum bersama dengan dia setelah kebangkitannya. Kan setelah dia bangkit yang lihat siapa? Murid-murid Tuhan Yesus, ya Maria Magdalena, itu yang kita khotbah waktu Paskah. Mungkin ada beberapa orang lagi gitu ya yang jalan ke mana tuh? Emmaus ya, perjalanan ke Emmaus tuh ya. Tapi enggak semua orang, dia enggak masukkan koran, ya mungkin belum ada koran, enggak masukkan TV, tapi dia enggak apa ya. Kan harusnya ini sesuatu yang we need to celebrate. Ya Yesus bangkit dari kematian, mestinya langsung diumumkan kemana-mana. Yesus bangkit gitu ya. Oke lah, lahirnya di kandang oke lah. Tapi ini kan sudah lewat ini, lahirnya yang di kandang, matinya di salib kan udah lewat. Ini sekarang kan victory. Tapi ternyata Yesus tidak memutuskan ya untuk memproklamasikannya kepada semua orang, tapi limited to some witnesses. Interesting kan? Tapi tadi Petrus mengatakan tujuannya apa? Tujuannya supaya this limited community itu bisa menyaksikan kepada orang lain. Jadi who is this Jesus gitu ya? Yesus yang kita sembah, yang kita percayai juru selamat ini adalah Yesus yang punya jiwa misi, Yesus yang mengutus gitu ya. Yesus yang mengutus kita untuk memberitakan mengenai kematian, kebangkitan dan keselamatan di dalam Dia.